Oke, malam ini kita akan belajar tentang energi ya, di hitung-hitungan mengenai energi. Nah, untuk soal hitungan ada dua rumus yang kita pakai ya. Yang pertama adalah yang ada pakai segitiga seperti ini, yang kita pakai segitiga. Kemudian rumus yang kedua itu ada pakai persamaan. Ya, pakai persamaan seperti ini. Nah, bedanya apa sih? Kapan kita pakai rumus yang persamaan ini? Kapan kita pakai rumus yang segitiga, ya. Nah, itu tergantung dari soalnya. Kalau di soalnya posisinya hanya satu, jadi ada hanya satu, bendanya hanya terletak di satu posisi, kita pakai rumus yang segitiga, yang ada segitiganya. Tapi kalau yang di soalnya kita punya dua posisi, kita pakai rumus yang persamaan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang satu posisi dulu. Nah, untuk ke posisi yang satu, ya, untuk energi mekaniknya itu energi kinetik ditambah energi potensial. Terus untuk energi kinetiknya itu setengah kali M kali V kuadrat, ya. Dengan M-nya itu adalah massa, satunya kilogram. V itu kecepatan, satunya meter per second. Nah, ini kita bisa lihat segitiganya. Kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke samping nanti kita bisa lihat dikali. Untuk energi potensialnya, rumusnya itu EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, ya. Nanti rumusnya bisa diganti-ganti, bisa dilihat di segitiga ini, ya. Dengan energi potensi EP itu adalah energi potensial, satunya joule, massa M itu massa, 1 kilogram, G itu kecepatan gravitasi, H itu ketinggian, satuannya meter, ya. Kita lihat soalnya. Sebuah batu masanya 4 kg berada pada ketinggian 10 meter. Berapa besar energi potensial dimiliki batu bila kecepatan gravitasi di buminya adalah 10? Nah, di sini ada masanya 4 kg. Jadi M-nya 4, H-nya 10. Ya, 10, gravitasinya atau G-nya 10. Nah, ini bisa di soal ini kita bisa lihat posisinya atau ketinggiannya itu hanya ada satu. Ya, jadi hanya ada satu posisi. Jadi kalau kita gambar, kita coba gambar ya. Kalau kita analogikan, ini tanah ya. Nah, ini bendanya ada di sini. Di ketinggian 10 ya, posisinya di tinggi yang 10. Nih. Jadi hanya ada satu posisi, dia ada di posisi atas ya. Saya kasih nama posisi ya, bukan ketinggian, karena nggak selalu, karena bisa aja tingginya ada dua ya, bisa aja tingginya ada dua, tapi ngerjainnya tetap pakai segitiga, ngerjainnya tapi pakai segitiga. Jadi yang di sini saya bedakan adalah posisi ya, bukan ketinggian. Jadi posisinya ada dua, satu ya. Jadi kalau ada posisi satu, jadi seperti ini. Nah, jadi kita pilih pakai rumus yang segitiga. EP sama dengan M kali G kali H. Jadi 4 kali 10 kali 10 dapat 400 joule. Oke, segitiga ya. Kemudian, kalau untuk rumus yang kedua, nah ini kalau kita tahu dua posisi. Ya. Kalau kita tahu dua posisi, rumusnya EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, di sini kalau di fisika nanti ada soal-soal, ada besar-besaran yang harus dihafal, yang nggak akan muncul di soal. Ya, yang ini ya, V paling atas atau EM
energi mekanik satunya kan yang di posisi di atas ya, yang atas. EM2-nya adalah posisi yang di bawah, yang lebih ke bawah. Karena ada dua posisi kan, jadi bendanya itu nanti ada yang di atas, nanti dia bergerak, kemudian jadi posisinya ada yang di bawah. Kedua, ya. Jadi kita perjanjian dulu. Oh, yang ini perjanjian, makanya nggak saya dulu. Ingat-ingat aja, kita perjanjian yang pertama itu yang di atas, yang paling atas, yang kedua itu di posisi yang bawah. Nah, satu lagi yang harus diingat, ini yang saya stabilo, V paling atas itu sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Batu masanya 1 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20. Kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah... Nah, ini di sini posisinya ada dua ya. Ada yang pertama awalnya dia di posisi A. Atau di ketinggian A ya. Mungkin ketinggian kita bisa pakai ya. Dan A 20 ya, ini seperti gambarnya 20. Kemudian ada yang jadi H yang pertama itu atau ketinggian yang pertama adalah 20. Ini seperti ini ya. Ketinggian pertama 20 ya, ini udah kita tandain. Terus kedua, posisi batu yang kedua itu ada di bawah, di tanah. Tadi kan bilang menyentuh tanah ya. Jadi ada di sini, ada di bawah. Nih saya ada dua aja. Jadi ada dua, yang pertama di posisi A yang di atas. Ya, yang di atas. Jadi nanti kita kasih indeksnya itu yang satu. Yang kedua, posisi kedua adalah di bawah. Di sini di soal ini adalah yang di tanah. Jadi kita indeksnya kita kasih yang kedua, H2. H2 ya. H2-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau di tanah bawahnya itu nggak ada, ketinggiannya kan nggak ada 0 ya. Kemudian, udah angkanya masanya 1 kilo. Kemudian yang satu ingat juga, gravitasi itu 10. Ya. Ini nggak muncul di soal kan? Nggak ada. Ya. Ini kadang ada, kadang enggak. Kalau nggak ada, ini hafalan ya. Graf G itu 10. Untuk V-nya, V1 juga nggak ada di sini di soal ya. Ini juga hafalan. Ini tadi yang harus kita warnain ya, kita stabilo. Ini yang harus diingat. V yang di atas atau V1-nya adalah 0 ya. Karena ketika di atas belum jatuh, itu bendanya nggak punya kecepatan ya. Kan diam awalnya. Nah, kalau udah kita masukin rumusnya. Saya warnain supaya kalian bisa ngikutin. Pertama kita tulis dulu rumusnya EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Setelah itu rumus EK-nya tadi kita ganti pakai yang segitiga tadi. Setengah MV1 kuadrat ya, kalau EK-nya 1. Jangan lupa ditulis V-nya dikasih nama V1 ya, jangan V aja. Supaya nanti pas masukin angkanya di baris berikutnya nggak salah masuk. Ditambah EP-nya pakai segitiga M kali G kali H1. Sama dengan EK2-nya setengah MV2 kuadrat ditambah M kali G sama H-nya H2. Langkah ketiga, kita masukin angkanya. Setengah M-nya 1, V1-nya 0, tadi kita masuk. Ditambah M-nya 1, G-nya 10, H-nya 20. Jadi setengah M-nya 1, V2-nya ditanya ya. Jadi V2-nya tetap V2. M-nya 1, G-nya tadi 10. Nah, ini H2-nya 0 ya. Jadi sekali lagi, nah penting ya untuk nggak salah masukin angkanya di baris ketiga ini. Penting kita nulis indeksnya ini 1, 2. Nih, 1, 1, V2, H2 gitu. Dan penting untuk nulis diketahui ya. Jadi pas masukin angkanya tinggal ngeliat aja atasnya nih. Tinggal masukin aja. Kalau udah tinggal kita hitung. Setengah kali 1 kali 0 kuadrat 0, kita nggak usah nulis lagi. 1 kali 10 kali 20, 200. Ini aljabar ya. Setengah kali 1, 1 kali V2 kuadrat, tetap setengah V2 kuadrat. 1 kali 10 kali 0, 0. Kita nggak usah ngitung. Nah, ini aljabar ya. 2 ini kita pindahin kayak belajar di matematika. Ini kan bentuk bagi, 2 ini kan dibagi ya.
dibagi pindah jadi kali, ya. Pindah ke kiri jadi kali, 200 kali 2, nanti dapat V2 kuadrat, jadi dapat 400. Nah, ini hati-hati, V2-nya masih kuadrat, ya. Jadi untuk dapat V-nya, V2-nya kita akalkan, ya. Di akal 400, V2-nya dapat 20. Oke, gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi untuk ngelihat nanti kalau agak bingung dibikin dulu sketsanya. Apakah ada yang di atas atau apa ada yang di bawah. Gitu ya. Kita bikin, kalau kayak kalian bisa bikin dulu sketsanya. Kemudian ini V1 H1, ini V2 H2. Nah, untuk nanti di soal kayak kalau dua posisi seperti ini ada yang kayak gini, contohnya ditanya V2-nya, ada juga yang ditanya energi kinetiknya. Kalau ditanya energi kinetiknya, nanti kalian jangan EK yang ini itu nanti jangan diganti rumusnya, tetap aja EK. Nanti biar dapat hasilnya di bawahnya adalah EK. Itu aja bedanya ya. Jadi EK-nya jangan diganti supaya tetap nanti dapat hasil EK-nya. Oke, gitu aja, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Jadi sekali lagi ada dua rumus, diperhatiin nanti pas ulangan soalnya yang posisinya ada 2 atau yang posisinya ada 1. Thank you, sampai jumpa dan membantu ya. Bye bye.